Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, PLT Bupati Nganjuk Kang Marhain menggelar ngopi bareng para penyuluh pertanian se-Kabupaten Nganjuk. Orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu menjelaskan tujuan dari forum tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Nganjuk. Bertempat di pendopo KRT Sosrokusumo pada Rabu 15 Juni 2022, PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menggelar ngopi bareng bersama para penyuluh pertanian se-Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk mengundang seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Nganjuk tersebut dalam rangka mewujudkan visi ketahanan pangan yang lebih kuat untuk rakyat. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan yang namanya ngopi bareng beserta penyuluh pertanian ya. Kita kepingin buat langkah-langkah satu padu dalam rangka apa? Meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Nganjuk. Tujuannya itu apa? Ketahanan pangan kita. Yang kedua, bagaimana kita mensejahterakan petani yang sekarang ini masih jauh dari sejahtera. Tapi bagaimana kalau kita bersatu padu dalam rangka mengatasi masalah-masalah juga. Contoh misalnya beberapa titik banyak hama tikus misalnya. Kita bikin gerakan bersama menangkap tikus di Kabupaten Nganjuk bersama-sama. Orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu menyampaikan tujuan dari forum tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Nganjuk yang visi besarnya adalah ketahanan pangan. Para penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan petani dipastikan mengetahui berbagai persoalan yang terjadi. Tapi jangan lupa untuk mengelola pertanian itu yang paling penting apa? Satu, tingkat keuntungan. Profit margin profitnya harus. Kalau kita berpikir profit, maka dua hal yang bisa kita kendalikan. Apa? Panennya kalau bisa naik. Yang kedua, untung itu tidak hanya sekedar panennya naik, tapi biayanya diturunkan. Nah ini yang petani rata-rata kalau saya dialog, pokoknya jor-joran panennya pirang ton. Tidak pernah menghitung, menyampaikan biaya operasionalnya, kosnya berapa, yang fixed cost maupun variable costnya. Kalau habisnya banyak, dari 12 ton, tapi biaya operasional kalau diasumsikan 11,5 ton misalnya biayanya. Oh doi, 1 hektar hanya keuntungannya setengah ton. Tapi bagaimana kita patok keuntungannya 3-4 ton misalnya, 4 ton lah. Maka panennya katakanlah hanya 10 nggak apa-apa, tapi biaya operasional ditekan. Biaya operasional yang mana? Termasuk di dalamnya pupuk tadi. Tidak mengandalkan pupuk kimia yang mahal, misalnya seperti itu. Itu kan perlu edukasi. Ya tadi kendalanya apa? Koordinasi. Koordinasi kan belum efektif ya. Maka kita harus mulai bersama-sama. Nganjuk milik kita bersama. Slogan kita kan, ayo bangkit bersama-sama. Berarti apa? Yuk kita sekarang ini kan dalam rangka apa? Mengajak bersama-sama. Nganjuk bersatu padu untuk apa? Ya kesejahteraan masyarakat. Caranya bagaimana? Yuk kita kerja bareng-bareng, kita buat perencanaan bareng-bareng, kita membuat identifikasi masalah bareng-bareng, kita berikan solusi bareng-bareng, dan kita bantu gerakan juga bareng-bareng, kan begitu. Lebih lanjut diungkapkan Marhain Jumadi,
Hingga sekarang ini, mata pencaharian penduduk dari hasil pertanian di Kabupaten Nganjuk masih yang terbesar, terutama untuk tanaman padi. Bahkan produksi padi dari para petani di Kabupaten Nganjuk saat ini menjadi salah satu yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Pemkab Nganjuk selalu berupaya mendorong usaha pertanian semakin maju dan berkembang di tengah kemajuan teknologi dan industri. Banyak sekali tanah-tanah yang diperkosa oleh petani. Sebenarnya petani artinya apa? Bagaimana tanah itu bisa panennya banyak, tapi dengan cara apa? Dipaksa. Cara maksanya apa? Pupuknya dibanyakin. Padahal pupuk mahal. Sehingga pupuk ya petani keliru sedikit, pemerintah yang salah, gitu. Pemerintahnya apa? Maka nanti kita berharap bagaimana penyuluh pertanian yang modern, profesional, kita berharap petani juga diberi edukasi. Memang susah kadang-kadang petani ya sakar PD. Maka jenengan nanti sebagai tim leadernya, bahwa petani itu sing dihitung sering sekali salah, yaitu apa? Mengejar produktivitas tanahnya atau hasil panennya. Maka peran penyuluh memberikan edukasi. Memang harus bersama-sama. Bentuk gerakan. Maka di pertanian itu yang dihitung jadi ke petani, Bu, Pak, jenengan hitung itu apa badi nih? Ojo akeh panen, misalnya seperti itu. Mereka apalagi yang muda-muda juga tidak begitu gengsi, sebenarnya akeh-akehan. Begitu kepentok di pupuk, yang rugi juga petani. Nah, ini kan perlu kebersamaan. Maka jangan kita kumpulan di sini apa tujuannya? Kita punya satu gerak dan langkah. Kira-kira petani diapakan? Kira-kira Nganjuk itu sektor pertanian itu diapakan? Nah, jadinya nanti kalau jangan punya ide sekali lagi tidak harus dari kita. Dari jenengan bagus, yuk kita scrub menjadi kebijakan kabupaten. Acara yang turut dihadiri oleh seluruh penyuluh pertanian dari 20 kecamatan di Nganjuk ini pun berharap penyuluh dan instansi terkait bersatu padu. Bagaimana caranya mensejahterakan petani, menyelesaikan masalah tidak berdasar areal sentris, namun dari sama-sama cari solusi, sama-sama bangun untuk Nganjuk dan bersatu untuk kesejahteraan bersama. Berharap mereka itu kan penyuluh pertanian di tiap kecamatan. Kadang kan berpikirnya areal sentris, misalnya Paten Rowo, terus kemudian sawan. Ya kita coba, kita bersama-sama yuk ya. Masalah-masalah petani di Nganjuk harus kita atasi bersama, kita identifikasi bersama, kita berikan solusi bersama-sama, kan gitu. Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan SK Purna Tugas PPPK Penyuluh Pertanian, pemberian cindera mata, dan launching buku pertanian Kabupaten Nganjuk. Hal itu merupakan bagian upaya dari perhatian pemerintah kepada mereka. Petani di sektor pertanian Nganjuk itu maju ya. Yang kedua, petaninya harus sejahtera. Maka kita kan harus menggunakan langkah-langkah konkret ini sekarang ini. Alhamdulillah sekarang misalnya harga bawang merah sampai 40.000. Alhamdulillah. Kemarin saya lihat petani bawang merah di Ngelinggo. Alhamdulillah juga meskipun nggak besar-besar, tapi hasilnya juga lumayan bagus. Harganya juga bagus, gitu ya.
Kedepan, peran dari penyuluh pertanian untuk dapat membantu petani semakin maju dan berkembang dengan cara memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar. Penyuluh pertanian. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube JTV Biro Kediri dan akun Instagram kami @JTV-Kediri. Saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.